Siap-siap untuk masa depan yang lebih cerah. Pertama, kita bahas saham-saham. Yuk. Saham adalah salah satu instrumen investasi yang paling populer di dunia. Saham itu ibarat kita jadi pemilik perusahaan. Dengan memiliki saham, kita punya bagian dari perusahaan tersebut. Kalau perusahaan untung, kita juga kebagian keuntungannya. Potensinya bisa gede banget. Keuntungan ini bisa datang dalam bentuk dividen atau kenaikan harga saham. Bayangin aja saham perusahaan teknologi beberapa tahun terakhir naiknya gila-gilaan. Banyak investor yang jadi kaya mendadak. Siapa tahu, uang jajan kalian bisa jadi berkali-kali lipat. Tapi jangan lupa, ada risikonya juga. Tapi ingat pepatah high risk, high return. Semakin besar potensi keuntungan, semakin besar juga risikonya. Saham itu fluktuasinya tinggi, alias naik turunnya cepet banget kayak roller coaster. Jadi siap-siap mental ya. Jadi sebelum beli saham, penting banget buat riset dulu. Jangan asal beli karena ikut-ikutan. Pelajari perusahaan yang mau kalian invest, cek laporan keuangannya, dan pantau terus pergerakan sahamnya. Ini akan membantu kalian membuat keputusan yang lebih bijak. Jangan sampai deh, udah deg-degan beli saham, malah turun terus. Itu bisa bikin stres. Ingat, investasi itu bukan judi, tapi tentang bagaimana kita mengelola uang dengan bijak untuk masa depan yang lebih baik. Rencanakan dengan matang. Oh ya, satu lagi, jangan tergiur sama iming-iming untung cepat ya. Biasanya, yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan memang tidak benar. Investasi saham itu butuh kesabaran dan konsistensi. Hasil yang baik biasanya datang dari proses yang panjang. So, siapin mental baja dan jangan panik. Dengan strategi yang tepat, kalian bisa meraih keuntungan yang... I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after. Finansial kalian. Yang penting, investasinya konsisten ya. Bingung mau pilih saham atau obligasi? Atau malas riset sendiri? Tenang, ada reksadana. Reksadana bisa jadi solusi buat kalian yang pengen investasi tapi nggak punya waktu atau pengetahuan mendalam. Reksadana itu kayak wadah yang isinya berbagai macam instrumen investasi, kayak saham, obligasi, atau properti. Jadi, dengan satu produk, kalian bisa punya portofolio yang terdiversifikasi. Jadi kita serahin aja ke manajer investasi profesional buat ngatur uang kita. Mereka punya keahlian dan pengalaman untuk mengelola investasi kita dengan baik. Mereka yang bakal milih instrumen investasi terbaik dan ngatur strategi investasinya. Praktis kan? Kita tinggal duduk manis dan pantau hasilnya. Reksadana juga cocok banget buat pemula karena modalnya relatif terjangkau. Kalian bisa mulai belajar investasi tanpa harus keluarin banyak uang. Gak perlu langsung keluarin uang puluhan juta kok. Mulai dari jumlah kecil dulu, sambil belajar dan memahami cara kerja investasi. Dengan modal mulai dari 100.000, kalian udah bisa mulai investasi reksadana. Ini kesempatan bagus buat mulai investasi sejak dini. Tapi ingat ya, meskipun dikelola profesional, reksadana tetap ada risikonya. Jangan lupa untuk selalu waspada dan paham risiko yang ada. Pastikan kalian pilih reksadana yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan finansial kalian. Dengan begitu, investasi kalian bisa lebih optimal dan sesuai harapan. Siapa sih yang nggak pengen punya rumah atau apartemen sendiri? Nah, investasi properti bisa jadi pilihan yang tepat. Properti itu aset yang nilainya cenderung naik terus dari waktu ke waktu. Selain itu, properti juga bisa menghasilkan passive income loh. Kalian bisa sewain rumah atau apartemen kalian dan dapetin uang tambahan setiap bulannya. Lumayan kan? Tapi, investasi properti butuh modal yang nggak sedikit. Kalian perlu siapin uang muka, biaya notaris, dan biaya-biaya lainnya. Selain itu, likuiditas properti juga relatif rendah. Jadi, pastikan kalian udah punya perencanaan keuangan yang matang sebelum memutuskan buat investasi properti. Emas udah jadi primadona investasi sejak dulu kala. Gimana nggak, emas itu aset safe haven, alias aset yang nilainya cenderung stabil bahkan saat krisis ekonomi. Emas juga bisa jadi lindung nilai inflasi loh. Jadi, kalau harga barang naik, nilai emas juga ikutan naik. Kalian bisa investasi emas dalam bentuk fisik, kayak emas batangan atau perhiasan. Tapi kalau beli emas fisik, kalian harus hati-hati sama risiko kehilangan atau penipuan. Alternatifnya, kalian bisa investasi emas digital, kayak di aplikasi jual beli emas online.
lebih praktis dan aman. Pernah dengar peer-to-peer lending? Ini dia salah satu jenis investasi yang lagi hits beberapa tahun terakhir. Jadi kita minjemin uang ke individu atau UKM yang butuh modal usaha. Nanti kita dapat bunga sebagai imbalannya. Potensi returnnya lumayan menggiurkan loh, bisa lebih tinggi dari deposito. Tapi risikonya juga lumayan tinggi, karena kita minjemin uang ke individu atau UKM yang belum tentu punya kredibilitas yang baik. Pastiin kalian pilih platform peer-to-peer lending yang terpercaya dan teliti sebelum minjemin uang ke orang lain. Meskipun terkesan jadul, tabungan tetap jadi instrumen investasi yang penting loh. Tabungan cocok buat kalian yang punya tujuan finansial jangka pendek, misalnya buat dana darurat atau liburan. Keuntungan utama tabungan adalah keamanannya. Uang kalian dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan, hingga batas tertentu. Selain itu, tabungan juga punya likuiditas yang tinggi. Kalian bisa ambil uang kalian kapan aja tanpa kena penalti. Tapi, ya jangan harapin untungnya gede-gede amat ya. Bunga tabungan biasanya lebih rendah dibanding instrumen investasi lain. Terakhir, kita bahas yang lagi rame banget, cryptocurrency. Kripto itu mata uang digital yang diamankan dengan teknologi blockchain. Beberapa tahun terakhir, harga Bitcoin dan Ethereum meroket tajam. Banyak orang yang mendadak jadi miliarder gara-gara kripto. Tapi ingat ya, kripto itu aset yang sangat fluktuatif. Naik turunnya bisa ekstrem banget. Jadi sebelum beli kripto, pastikan kalian udah paham betul risikonya. Jangan sampai deh, udah beli kripto di harga tinggi, malah anjlok dan bikin boncos. Gimana? Udah mulai kebayangkan mau investasi apa? Ingat ya, nggak ada kata terlambat buat mulai investasi. Semakin cepat kalian mulai, semakin cepat juga uang kalian bekerja buat masa depan kalian. Nggak perlu langsung jor-joran kok. Mulai aja dari nominal kecil dan instrumen yang kalian pahami. Yang penting, konsisten. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.